Pemirsa, banyak yang tak mengetahui bahwa ada patung besar seperti Sulinggi membawa genta menyambut umat yang hendak masuk ke Pura Penataran Penati dan Pasar. Ada yang menyebut sosok tersebut adalah ide pedanda Sidi Mantre atau Resi Markandea karena tangan kiri beliau memegang genta. Namun ternyata beliau adalah Dukuh Blatungan atau Dukuh Sakti yang kini lebih sering disebut Ratu Gede. Apa hubungannya sosok ini dengan Palinggih Manik Angkeran dan Pura Penataran Penatih? Simak laporan selengkapnya berikut ini. Berdirinya Pura Penataran Penatih sangatlah unik. Pura Penataran Agung Penatih erat kaitannya dengan perjalanan suci Maharesi Markandea dan menjadi pusat pemujaan leluhur kawitan bagi keturunan Arya Wangbang Pinatih. Pura ini awalnya dikenal sebagai Pura Payogan Hyang Api sebelum dipugar dan namanya diubah di era kerajaan. Saat itu Bujangga Sari berniat memberikan peseraman di atas hamparan tanah di Bali. Ketemukanlah tanah berwarna putih di lokasi pura saat ini. Di tempat inilah beliau membangun pura yang dinamai Pura Payogan Hyang Api. Hal ini diperkuat kepercayaan masyarakat setempat bahwa pura ini diawali dengan kesaktian Begawan Sidi Mantre yang mengeluarkan api hingga membakar hutan saat itu. Inilah sebabnya pura itu disebut Pura Hyang Api. Di dalam pura ini terdapat dua pelinggih Padma, Siwa dan Buddha yang dibangun untuk menghormati leluhur yaitu Empu Sidi Mantra, penganut Buddha dan Empu Sdah, penganut Siwa. Di Jawa Tengah ada dua pelinggih utama bernuansa magis. Paling depan adalah pelinggih berupa patung Dukuh Blatungan alias Dukuh Sakti yang kini disebut Ratu Gede. Menurut pemangku pelinggih gede Dukuh Sakti, Made Weda, pada Sabtu 13 Juni 2026, sosok Dukuh Sakti ini tugasnya sebagai pengadang-adang kramo yang masuk terutama yang berkeinginan tak baik. Jika ada kramo baru kali pertama hendak sembahyang ke pura, wajib melukati pelinggih Dukuh Blatungan ini. Makanya sosok Dukuh Sakti dikenal sangat magis karena membawa genta sebagai bentuk simbol pelukatan umat. Iya tuh. Ucap niko di kang mertuane di kiri murah pedang penatih. Penatih ya. Raja Penatih nggih. Raja penatih. Oh, niki katur ya. Seperti sana niko wae. Nggih, padat nggih. Napi nak penunas damu hidaw niki jero mangku. Iki yang penunas dan mau dokter tradisi karo ratu rakte niko wis. Selamatan. Terus luar ke Pura Penataran niki. Niko di Rajang Pura Penataran akhirnya niko. Nggih. Penapi ide kesane kasungsung niki lho. Itu Ratu Agung itu merago Siwa Buddha. Siwa Buddha. Oh, niki nggih. Mawan diki demun nak kentan nanti wasana yang ketangkil kejeruan kadang ke pura diki dengan kentan penglukatan. Oh, udah seperti itu. Pelinggih kedua di Jawa Tengah adalah sosok Manik Angkeran yang berada di sisi timur laut Jawa Tengah Pura. Sosoknya seperti raja. Menurut sejarah, Manik Angkeran merupakan putra dari Begawan Sidi Mantre, Empu Sidi Mantre dan leluhur dari warga Arya Wangbang Pinatih. Bangunan pelinggih ini dilakukan pada masa pemerintahan Kiai Anglurah Penatih Mantre yang merenovasi dan menambahkan beberapa bangunan suci leluhur di pura tersebut. Nggih, terus Kebun nak siap ya soal niko yang di buku nih baca yang itu pada kegatungan kemon diki terpecah anu di desa Penatih diki desa yang hitung ya itu mungkin itu betul membaca itu Dukuh Sakti kan napi mawinan mempesang ide Dukuh Sakti itu. Dukuh Sakti nah pujo enten Dukuh Sakti anu yang dan masih nunnya apa Nggih, sampun nami itu nggih. nami niko pujo diko kan kan iki tanah bo desa Utumlah iki makin ratu Ngurah Gede kan Ratu Ngurah Gede pesang itu. niko. Setelah pemugaran oleh raja, nama Pura Hyang Api diubah menjadi Pura Penataran Agung Penatih. Nama ini diambil dari kata pura tempat suci, penataran tempat yang dimiliki penguasa, dan penatih, nama wilayah
dan penguasa saat itu. Saat ini pura tersebut disungsung oleh warga desa Pekraman Penatih sebagai kahyangan tunggal dan berfungsi sebagai pura kawitan, pusat pemujaan leluhur untuk klan Aryo Wang Bang Pinatih. Swece, Bali TV.